Saudara, sore ini Komisi 2 DPR, pemerintah dan KPU menggelar rapat konsultasi yang salah satunya membahas jadwal pendaftaran Capres dan Cawapres yang sempat diwacanakan untuk dimajukan. Rapat konsultasi KPU dengan DPR dan pemerintah akan membahas rancangan peraturan KPU termasuk usulan pemajuan jadwal pendaftaran Capres dan Cawapres. Dan DPR akan mengelaborasi dua opsi jadwal pendaftaran Pilpres, yakni opsi pertama 10 hingga 15 Oktober dan opsi kedua 19 hingga 25 Oktober. Kepastian pendaftaran Pilpres akan diputuskan dalam rapat konsultasi sore ini. Sebenarnya diksi percepatan itu kurang tepat ya. Ini kan sebetulnya konsekuensi dari terbitnya Perpu yang kemudian Undang-Undang Nomor 7 2017 itu terrevisi menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023. Maka kemudian muncullah sekarang ada dua opsi. Opsi pertama 10 sampai 16, yang kedua 19 sampai 25 Oktober. Jadi angka 19 sampai 25 itu sama dengan yang lama. Tapi akhirnya yang berbeda bulannya. Sementara itu, KPU saat ini tengah menyiapkan proses pengadaan logistik pemilu. Salah satu yang disiapkan KPU yakni surat suara pemilu dan juga desain surat suara Pilpres. Desain yang disiapkan untuk 2 atau 3 pasangan Capres-Cawapres. Desain surat suara pemilu presiden itu juga sudah disiapkan. Misalkan kalau 2 pasangan calon, desainnya seperti ini, ukurannya seperti ini. Kalau 3 pasangan calon, ukurannya seperti ini, desainnya menjadi begini, dan seterusnya. Sehingga dengan begitu sudah bisa dijadikan bahan untuk penyediaan surat suara. Bahwa nanti konkretnya siapa nama, fotonya yang mana, koalisi atau gabungan partainya kan nanti masih menunggu setelah penetapan daftar calon tetap pasangan calon presiden, pemilu presiden, wakil presiden pada tanggal 13 November 2023. Saudara, apakah jadwal pendaftaran Capres dan Cawapres dimajukan atau tetap pada jadwal semula? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, ada Alfania Rizky yang saat ini berada di gedung DPR Jakarta. Alfa, selamat petang. Jadi, apakah sudah ada keputusan jadwal pendaftaran Pilpres ini akan dimajukan atau tetap dengan jadwal semula? Selamat petang Niluh dan juga saudara, belum ada keputusan dari rapat konsultasi yang dilakukan oleh KPU bersama dengan Komisi 2 DPR RI karena rapat ini masih berlangsung sejak 15 menit yang lalu. Saat ini baru pemaparan dari KPU kepada Komisi 2 DPR RI. Tapi yang bisa dipastikan bahwa Komisi 2 DPR RI ini ingin mengetahui apa alasan dibalik KPU kemudian mengopsikan 2 opsi pendaftaran Capres yang kemudian dimajukan, yang satu di tanggal 10 Oktober, kemudian di opsi kedua adalah sejak tanggal 19 Oktober sampai 25 Oktober. Dua-duanya kalau menurut Ketua Komisi 2 DPR RI ini merupakan konsekuensi dari perubahan undang-undang, yaitu sebelumnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 direvisi menjadi Undang-Undang tahun 2023 Nomor 7. Hal ini sebenarnya memang cukup sederhana perhitungannya dari KPU, bahwa aturan lama 8 masa kampanye yang harus dilakukan oleh peserta pemilu Capres dan Cawapres ini harus 8 bulan sebelum masa pencoblosan. Sedangkan di aturan terbaru yang kemudian tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023, masa kampanye ini ditambah bahwa harus dilakukan 75 hari dan juga penambahan 25 dan 15 hari sejak penetapan daftar calon tetap atau DCT. Hal ini yang kemudian diperhitungkan oleh KPU. Ada 2 opsi yang kemudian disampaikan kepada Komisi 2 DPR RI. Apakah kemudian akan disetujui di tanggal 10 Oktober atau kemudian di tanggal 19 Oktober. Tetapi yang bisa dipastikan masa pendaftaran ini dipersingkat dari yang sebelumnya 1 bulan, begitu ya, dari 19 Oktober sampai 25 November, kurang lebih melebihi 1 bulan, tetapi kemudian di aturan terbaru ini akan dipersingkat menjadi hanya 7 hari saja. Ini poin-poin yang juga akan dielaborasi dalam rapat konsultasi hari ini. Tidak hanya tentang pendaftaran peserta Capres dan Cawapres, tapi 2 poin lain yang kemudian dibahas oleh KPU adalah terkait dengan mekanisme kampanye yang dilakukan di lembaga pendidikan dan pemerintahan, dan juga soal penghitungan suara nanti ketika Pilpres tahun 2024. Niluh. Alfania Rizky, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda.